Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meraih kami baik itu lewat radio terutama juga lewat media manapun Iwan dan akhwat dapat tempuh, di antaranya lewat visual Rasil di YouTube Rasil TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kami Ikhwan dan Akhwat saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat dan juga tidak bosan-bosannya. Saya ingatkan bagi Ikhwan dan Akhwat yang sedang berada di dalam perjalanan, tetap hati-hati dan jaga protokol kesehatan. Jangan lengah, mudah-mudahan Allah lindungi. Baik Ikhwan dan Akhwat, senang sekali saya Caroline pada saat hari ini di Jumat yang berkah ini bersama Ondi, juga ada Anis hadir di ruang dengar Ikhwan dan Akhwat dengan tema setiap hari Jumat di Rasil, yaitu Fikih Wanita bersama guru kita Ustazah Heleni Amran, yang beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita secara hibrida. Beliau masih di kediaman beliau di rumah. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita Apa kabar Mbak Olin? Sehat ya? Sehat. Tadi saya mau mengatakan bahwa kita masih menanti saat-saat bertemu langsung dengan Ustazah. Karena yang merindukan Ustazah banyak, bukan hanya saya tapi Masya juga Allah. pendengar. Ya Allah. Ada yang lebih khusus, yang lebih spesial Mbak. Yaitu Cucuku. Oh, Masya Allah, ada tanggung jawab ya cucu ya, yang Iya. terbaik lah Insya Allah. Yang penting Ustazah masih menyediakan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita di sini. Dan Ikhwan dan Akhwat, Insya Allah selama kurang lebih 80 atau 70 menit ke depan Ustazah akan membahas tema yaitu keliru menaruh harapan. Apa itu? Mari kita persilakan Ustazah untuk memulainya. Tafadol. Ya, jazakillah Mbak Olin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam wa bi ni'matil Quran. Alhamdulillah bi kulli ni'matin an'amta biha alaina ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di siang hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat Sayyidul Ayyam, dan di hari yang mudah-mudahan nanti ada saatnya di waktu asar ya, di mana kita berdoa, insya Allah doa kita dikabulkan Allah. Nah, kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang tema yang untuk kita semua ya, keliru menaruh harapan. Barangkali selama ini kita banyak berharap ya, baik terhadap manusia, itu harapan-harapan yang luar biasa, kemudian ternyata kecewa. Nah, kita akan bahas ini tentang harapan ini, karena memang harapan itu adalah bagian dari fitrah manusia ya. Kalau dalam bahasa, diantaranya bahasa Arab tuh roja ya, harapan, rogobah ya, keinginan. Jadi memang harapan itu bagian dari fitrah manusia, tidak mungkin ditinggalkan, tidak mungkin diabaikan ya. Pasti semua manusia punya harapan. Justru kalau yang parah itu kalau orang yang tidak mempunyai suatu harapan, mestinya orang itu udah meninggal kali ya. Jadi hakikatnya manusia yang tidak memiliki harapan itu adalah manusia yang putus asa ya. Mengingat memang harapan itu adalah titik awal manusia untuk selalu berkembang menuju kehidupan yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi, karena punya harapan untuk lebih baik, harapan. Nah itu ya. Tapi kita bahas di sini dalam hidup ini pasti harapan kita tuh banyaknya kepada manusia ya. Paling banyak ya berharap kepada manusia. Contoh misalnya mengharapkan gaji yang naik ya, berharap jabatan juga naik, berharap cinta kita juga diterima, berbalas ya, tidak bertepuk sebelah tangan. Itu kan juga harapan ya. Harapan misalnya segera mendapatkan jodoh, harapan agar anak berbakti kepada orang tua, harapan agar suami setia, harapan ya, harapan agar diberikan kesembuhan dan seterusnya.
Ya. Jadi ini harapan ini wajar ya, ini fitrah. Tapi kita tempatkan harapan tersebut ya, karena kadang-kadang antara harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kadang-kadang yang kita harapkan ya, ekspektasi kita itu begitu tinggi, harapannya itu luar biasa banyak, ternyata realnya, kondisi kenyataannya itu berbeda. Maka memang kenyataan itu kadang-kadang memang tidak selalu indah ya. Nah, disinilah kita bahas keliru menaruh harapan ya. Kadang-kadang kita berharap sehat dari dokter ya. Kita berharap kesembuhan dari obat ya. Sebenarnya harapan itu mestinya dituangkan atau sepenuhnya itu harapan itu kesembuhan itu adalah berharap kepada Allah. Jadi artinya kita tempatkan harapan-harapan ini, jangan berharap penuh kepada manusia, tapi sandarkanlah harapan itu kepada Allah, tentu saja dengan berusaha ya. Misalnya tadi kita berharap sembuh, tapi berharap sembuhnya dari dokter, dari obat yang kita konsumsi, yang kita makan setiap harinya, itu keliru. Justru kita berharap kesembuhan itu dari Allah, tapi usahanya apa? Meminum obat dari dokter ya. Juga jangan berharap pintar kalau kita nggak belajar gitu ya. Berharap diberikan apa dengan apa namanya, misalnya kan ada orang-orang tuh membakar apa kertas-kertas ada isinya catatan, kemudian diminum airnya, berharap dengan meminum airnya jadi pintar. Keliru. Itu harus dengan usaha ya, usaha dan dengan terus belajar. Nah, di sini dalam Islam itu memang menganjurkan manusia untuk selalu berharap. Itu harus yaitu, dan memang itu adalah bagian dari fitrah ya. Tapi Islam mengarahkan harapan itu kepada Allah, atas kemurahan Allah, dengan mengingat Allah, karena Allah itu adalah Rob yang maha penguasa, yang maha kuasa atas segala sesuatu yang kepadanya kita meminta. Maka benar, artinya kita mengimani ya, dalam surat Al-Insyirah itu Allah telah buat rambu-rambu untuk kita. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap ya. Jadi Islam itu menganjurkan manusia untuk selalu berharap kepada Allah. Allah memerintahkan kita agar hanya kepada Allah lah kita berharap ya. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh ya, dengan harapan ditujukan kepada anak sepenuhnya. Ternyata anak yang kita harapkan ternyata telah menyakiti hati kita misalnya. Kita berharap kepada suami, pasangan hidup kita, dengan sepenuhnya kita berikan kepercayaan bahwa dialah yang mampu membahagiakan hidup kita. Ternyata selingkuh gitu ya. Jadi akhirnya kan down banget ya, antara harapan yang kita tumpahkan sepenuhnya kepada manusia, yang ada adalah kenyataannya adalah kekecewaan yang kita dapatkan. Nah, disinilah keliru menaruh harapan. Nah, dalam surat Al-Insyirah tadi, wa ila rabbika farghab ya, dan hanyalah kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir, itu Imam Tsauri mengatakan makna yang dimaksud dari ayat tadi ya, wa ila rabbika farghab, itu adalah maksudnya apa? Jadikanlah niatmu, harapanmu, semua keinginanmu hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah itu mudah. Mudah bagi Allah ketika kita hanya berharap kepada Allah, menginginkan suami yang setia, yang bertanggung jawab, itu kita berharap kepada Allah, Allah nanti akan turun tangan yang menyebabkan suami kita itu setia dan bertanggung jawab. Ketika kita menginginkan anak kita itu berbakti kepada kita di hari tua kita misalnya ya, kita berharap kepada Allah, tentu saja dengan usaha-usaha ya. Nanti kita bahas bagaimana harapan ini tertumpah kepada Allah dengan usaha. Nanti ada beberapa persyaratannya ya. Hanya Allah kita berharap kepada Allah, insya Allah suatu saat Allah lah yang nanti akan memberikan karunia kepada kita memiliki anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya ya. Nah, itulah sebabnya Imam Baihaqi itu menyebutkan dalam kitab beliau itu ya, dalam Syu'abul Iman itu menjelaskan ya, bahwa berharap kepada Allah itu merupakan cabang iman yang ke-12. Kan cabang iman itu banyak ya, nah itu yang ke-12 katanya. Jadi kalau kita tidak berharap kepada Allah, atau sedikit harapan kita kepada Allah, itu berarti tidak sempurna iman kita. Kalau kita tidak berharap kepada Allah, berarti ada dua masalah nih, ada dua hal yang kita mendapatkan, paling tidak ada dua hal yang menyebabkan kita itu masuk di antaranya itu ya, karena kita tidak berharap kepada Allah. Ada dua hal ya. Pertama, kita berdosa.
Ya, jadi kita akan berdosa kalau kita tidak berharap sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita berharap tidak berharap kepada Allah, ini kan perintah Allah kita berharap kepadanya. Wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kepada Tuhanmu kamu berharap. Ini kan perintah Allah. Allah memerintahkan kepada hambanya, makhluk ciptaannya, berharaplah kepadaku, gantungkan harapanmu kepadaku semuanya. Niatmu, keinginanmu dalam melakukan segala sesuatu dengan harapan-harapan tertentu, tujukan kepadaku, nanti akulah yang akan menyelesaikannya. Jangan gantungkan harapanmu kepada manusia. Ya, gantungkan harapan kepada atasan. Kita udah deket-deketin atasan, kita berusaha baik dengan harapan mudah-mudahan dengan sikapku ini, dengan kondisiku ini, dengan apa yang kulakukan selama ini, mudah-mudahan gajiku dinaiki oleh atasanku. Jadi berharapnya kepada atasan, ya, ini keliru. Ya, jadi kita hanya berharap kepada Allah. Allah lah yang memiliki hati-hati manusia, dan Allah lah yang akan memudahkan, melembutkan hati manusia. Jadi harapannya kepada Allah. Jadi kalau kita berharap kepada selain Allah, berarti kita uh, berada dalam kondisi dua ini, ya, salah satu di antara dua. Pertama, ya, berdosa karena berharap kepada Allah itu kan perintah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita akan dapatkan dua hal ini, ya. Kita akan kecewa, ya, kita akan mentok, ya, hidup kita itu. Kita putus asa, kita kehilangan solusi karena tidak ada yang dianggap bisa menyelesaikan masalah kita, karena kita menggantungkan harapan kita kepada manusia. Ya, akhirnya kita kecewa. Ya, manusia itu kan, ya, namanya manusia, hatinya bisa bolak-balik, ya, bisa jadi kita sudah baik, ya, seperti anak, bisa kita menggantungkan harapan kepada anak. Ketika kita sudah tua, nanti ada anak yang akan membimbing kita, atau yang memberikan bakti kepada kita, harapannya begitu besar, ternyata kan bergantungnya kepada anak, ternyata godaan banyak datang dari berbagai manapun, akhirnya menjadi anak, ya, bisa jadi mendapat pasangan yang tidak baik, akhirnya terbawa pengaruh pasangannya, kecewalah kita sebagai orang tua, ya. Atau mungkin atasan udah bertahun-tahun bekerja, kita berharap, ya, menggantungkan harapan kepada atasan kita agar dinaikin gaji, ternyata tidak, ya. Atau kepada pasangan hidup kita, kita sudah berikan bakti kita yang terbaik sebagai seorang istri kepada suami, seluruhnya kita berikan, ya, waktu kita, semua perhatian, semuanya, ya. Bahkan kan yang kita lihat banyak sekali yang kecewa, ya, ketika dia telah memberikan yang terbaik pada dirinya, ternyata harapan-harapan yang dia ingin dibalas dengan kebaikannya, ternyata yang dia dapatkan apa? Sakit hati, kecewa, putus asa, ya, disitulah munculnya stres, ya. Maka itulah sebabnya harapan kita hanya kepada Allah kita gantungkan. Nah, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 218, ya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang yang berjihad, orang-orang yang melakukan semua amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, ya, maksudnya apapun bentuk amalnya itu, dia mengharapkan rahmat Allah. Jadi harapannya itu kepada Allah, ya, dia akan ingin mendapatkan rahmat dari Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi semua yang kita lakukan, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu tidak berharap balasan kepada manusia, tapi balasannya kepada tapi kita berharapnya kepada Allah, dan Allah lah yang akan memberikan balasannya. Nah, jadi dari ayat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Islam itu menganjurkan umat Islam untuk berharap rahmat Allah, berharap hanya Allah lah harapannya, ya. Nah, inilah sebabnya Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu anhu, ya, itu menjelaskan, ya, mengatakan, ya, aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit adalah berharap kepada manusia. Jadi kalau kita berharap kepada manusia tuh, aduh, itu luar biasa mengecewakan. Jadi berharaplah kepada Allah, ya. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan begini, ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap kepada selainnya. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar ia kembali berharap kepadanya. Jadi Allah tidak akan memuluskan niat hasad orang yang berharap kepada manusia. Yang ada adalah kekecewaan, ya, berharap, ya, apalagi kalau sampai apalagi kalau sampai melakukan perbuatan yang bertentangan, ya, misalnya, ya, ketika kita kehilangan sesuatu, ya, kemudian
ya kita berharapnya kepada siapa? Akhirnya kan banyak tuh, mohon maaf misalnya ya, kita turut juga berduka cita ya dengan anaknya Pak Ridwan Kamil misalnya ya, kita juga berduka dengan musibah yang ada. Nah, kondisi itu misalnya kan berharap, orang banyak berharap kepada manusia, kepada paranormal, kepada dukun, datengin ke sana kemari, itu jelas syirik dan tentu hasilnya akan mengecewakan. Banyak sekali ya, misalnya nanti begini akan begini, kita berharapnya kepada Allah, dan dengan berharap kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan solusi ya, ketenangan ya. Jadi itu contohnya ya, bahwa Allah nggak suka kalau manusia, makhluk ciptaannya itu menggantungkan harapan kepada selain Allah. Kita hanya berharap kepada Allah, dan kita berharap mudah-mudahan nanti kita dipertemukan kembali dengan keluarga kita, anak keturunan kita. Jadi itu menggantungkan harapannya. Jadi keliru kita menaruh harapan, yang ada adalah kita tidak beriman kepada Allah, karena Allah telah memerintahkan kita untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah. Dan kita akan kecewa, akan stres. Orang yang tidak menggantungkan harapannya, tidak menaruh harapan kepada Allah, yang terjadi adalah stres ya. Artinya kondisi jiwanya yang tidak tenang ya. Maka semakin kita terlalu berharap kepada selain Allah, maka bersiap-siaplah untuk makin kecewa. Ya, jadi dalam hal apapun jangan kita bergantung kepada manusia. Harapan kita tuh hanya kepada Allah, jangan kepada, artinya kita sudah menanamkan kebaikan ya. Misalnya apa ya, kepada pasangan hidup, kepada siapapun ya, sudah berbuat baik ya, berharap agar nanti dibalas, itu keliru. Nanti akan kecewa. Berharaplah kepada Allah, jangan terlalu berharap kepada manusia, karena sumber pengharapan itu hanya berasal dari Allah ya. Jadi tadi saya sampaikan ya, bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu udah jelas. Aku merasakan semua kepahitan hidup, dan yang paling pahit itu adalah berharap kepada manusia ya. Jadi itulah bagaimana dampak buruk terhadap manusia kalau menaruh harapan kepada manusia ya. Misalnya kita mau kerja, terus ada yang ngasih tahu nih kamu harus begini-begini. Terus kita menggantungkan harapan kepada dia sebagai fasilitator atau mediator. Kita berharap apapun keinginan kita berikan, apapun ya. Ya kalau sekarang itu kan namanya riswa atau suap, tapi kita menggantungkan harapan ke dia. Dialah yang nanti dengan perantarannya bisa memfasilitasi kita untuk bekerja. Nah, itu nanti akan kecewa. Maka untuk agar kita bisa menggantungkan harapan ya, agar kita mempunyai harapan kepada Allah ya. Jadi tentu harus ada perangkat-perangkatnya untuk mewujudkan harapan tersebut ya. Jadi kita menggantungkan harapan kepada Allah, menaruh harap kepada Allah. Setelah kita artinya kita menginginkan hal-hal apapun di dunia ini ya, tapi gantungkan harapan kepada Allah dengan syarat ya. Pertama, ikhtiar dulu ya. Misalnya kita berharap mudah-mudahan dapat mantu nih. Kalau kita ini Mbak Olin ya, kayak sepantar saya nih usia-usianya Mbak Olin, sekarang kan membidik cari mantu ya Mbak, bukan cari jodoh lagi ya. Bukan cari jodoh lagi. Nah, ketika kita membidik, misalnya melihat, ih anak si Fulan tuh kayaknya cocok deh buat anak saya, bisa membimbing misalnya gitu. Kita menaruh harapan gitu ya kepada anak tersebut ya, kita baikin, kita PDKT lah gitu ya. Kita PDKT kepada apa namanya, anak, kayaknya ternyata kan ya itu dia harapan, ternyata yang dia bidik bukan dia, hatinya tidak terbuka untuk anak kita, tapi buat yang lain ya. Kecewa, padahal udah udah dimudahkan apapun. Nah, ini keliru. Nah, jadi di sini harapan kita ya, agar berbalas, tentu saja harapan kepada Allah, tentu harus ada upaya untuk mewujudkan harapan tersebut. Pertama dengan ikhtiar, usaha ya. Usaha itu kan penting ya, karena dengan usaha ini manusia bisa memenuhi kebutuhan apa yang dia inginkan, kebutuhan materi, misalnya berharap agar gaji dinaikkan ya. Jangan menggantung harapan kepada bos, kita berusaha aja semaksimal mungkin, ikhtiar ya, karena memang dilihat kinerjanya, kerja dan kinerja kita berusaha, tapi kita tetap berharap kepada Allah ya, karena rezeki itu kan semua dari Allah. Kita ikhtiar ya, apapun kita lakukan ya untuk pantaslah ya kita mendapatkan hasil dari usaha yang kita lakukan. Jadi kita penuhi kebutuhan dalam hidup ini ya, usaha ya, baik materi, spiritual ya, material, spiritual, semuanya ya. Kita berharap bisa sehat
gitu ya. Tapi kita hanya mengandalkan vitamin atau dengan olahraga ini akan sehat ya, belum tentu juga. Bisa jadi kalau kita hanya mengandalkan olahraga kita jadi sehat, tapi kita mengabaikan yang lain ya, kita tidak tahu dengan yang lain, bisa jadi terkena misalnya ketularan virus dan segala macam. Tetap usaha itu dilakukan menjaga kesehatan, tapi harapan itu kepada Allah. Allah lah yang menyembuhkan, Allah lah yang memberikan rezeki. Nah, tapi usaha terus dijalankan ya. Kita lakukan apapun ya, ikhtiar kita untuk kalau mau sehat ya perlu olahraga, makan yang seimbang, istirahat, seterusnya ya. Itu usaha, ikhtiar itu penting ya. Usaha baik itu apapun yang kita inginkan ya, tergantung dari keinginan kita, baik material, spiritual, kesehatan ya, apapun ya untuk masa depan kita, tujuan hidup kita mau apa, itu harus ada usaha ya. Kita misalnya membidik untuk calon mantu ya, kita berusaha dong, kita deketin orang tua tersebut ya, anaknya. Terus atau mungkin kalau yang anak-anak kita mau mencari jodohnya ya, ada ikhtiar ya, PDKT-nya gimana, misalnya datengin orang tuanya, berusaha, ada ikhtiar, ada upaya ya, semaksimal mungkin kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita ya, sesuai dengan keterampilan kita ya. Tapi kalau usaha ini gagal, mestinya kita nggak boleh putus asa, kita terus berusaha lagi ya dengan keras ya. Atau misalnya untuk bekerja ya, mencari cari kerja dan segala terus ya, jangan hanya menggantungkan harapan kepada Allah tapi nggak usaha, hanya doa aja keliru. Harus ada usaha ya, niatkan semuanya itu karena Allah ya, untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi terus ikhtiar, itu yang pertama ya, agar harapan kita terwujud. Yang pertama ikhtiar, kemudian doa. Jadi di samping tadi ikhtiar kita lakukan, usaha-usaha untuk mewujudkan harapan itu ya, ingin dapat jodoh ya usaha dong gitu ya. Misalnya seorang gadis sampai usia misalnya 30-an atau 40-an belum juga mendapatkan jodoh. Dan jodoh di tangan Allah. Gimana ya, kita menggantungkan harapan kepada, katanya ada teman yang mau janjiin, mau dikenalin, atau mungkin ada orang tua yang nanti deh saya coba cari, akhirnya menggantungkan harapan kepada orang tersebut. Ya keliru. Ya kan, kalau memang dapat, yang penting kita usahanya apa? Itu termasuk usaha ya, membuka diri atau menjalin koneksi ya dengan orang tua, ikut pengajian, kan dia tahu oh ini masih gadis ya, itu kan usaha, tapi tetap harapan dan niat untuk mendapatkan itu disandarkan kepada Allah. Ini hanya ikhtiar ya, berusaha. Jangan lupa doa. Yang kedua berdoa. Berdoa ini harus ya. Jadi setelah kita usaha, kita berdoa ya. Atau tadi misalnya ingin mendapatkan suami yang setia, yang bertanggung jawab, yang nanti kematianlah yang memisahkan kita. Ya kita ikhtiar berusaha untuk menjadi istri yang terbaik, kemudian berusaha untuk memenuhi semua yang diinginkan suami ya. Insya Allah siapa yang memberi dia akan mendapatkan, insya Allah ya. Nah itu kita upayakan terus. Anak juga gitu, kita berharap suatu saat anak kita menjadi anak yang soleh solihat ya, tapi tidak menggantungkan harapan kepada anak itu. Kamu orang tua udah habis-habisan buat kamu nanti harus berbakti ya, nggak begitu. Gantungkan harapan kepada Allah. Kita usaha bagaimana agar anak ini menjadi anak yang soleh. Kita berikan contoh ya yang baik, kemudian kita berikan nafkah yang halal, semuanya kita tempuh ya. Doa juga penting agar Allah mewujudkan apa yang kita harapkan. Ya, jangan lupakan doa-doa ini penting sekali. Karena doa ini kan memohon sesuatu yang kita tidak tahu apa yang terjadi yang akan datang. Memohon sesuatu yang bermanfaat untuk masa depan kita. Supaya kita bisa mendapatkannya dengan baik, dengan lancar ya. Jadi hakikatnya, segala sesuatu di dunia ini kan memang di bawah kekuasaan Allah ya. Kita kan hamba yang lemah, yang nggak memiliki apa-apa. Hanya Allah lah yang dengan rahmat dan karunia-Nya yang memberikan pertolongan kepada kita. Maka kita berdoa kepada Allah, mohon ya. Jadi doa itu kan juga bagian dari harapan ya, sugesti ya, minta yang baik-baik. Jadi harapan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tawakal. Setelah kita berusaha, kita berdoa dan kita tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah ya. Kita yakin insya Allah ya, dengan janji Allah dalam surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu bagi dirimu. Jadi kita berbuat baik itu karena Allah, bukan karena orang. Kita deketin orang agar nanti mudah-mudahan dapat ini ya, ada harapan nanti bisa direkomendasikan atau diapakan. Kita tetap berusaha tapi harapannya hanya kepada Allah. Ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu juga kebaikan juga? Maka kita melakukan semua itu karena Allah. Ya, itulah Mbak Olin ya, kita
gantungkan harapan kita kepada Allah. Kita keliru kalau kita hanya berharap kepada manusia. Semuanya kepada Allah. Yang penting adalah ikhtiar dan usaha kita tetap lakukan. Kita berdoa dan kita bertawakal kepada Allah. Begitu Mbak Olin. Biru. Baik, Ikhwan dan Awat, kami himbau untuk Ikhwan dan Awat yang mendengarkan pada saat ini, silahkan menyampaikan pertanyaannya. Masih seperti biasa di nomor WhatsApp 08111999 720. Tidak buka layanan telepon ya Ondi ya, kurang jelas. Baik, masih belum bisa kontak lewat telepon, namun kami himbau untuk lewat WhatsApp saja. Jadi kami nantikan Ikhwan dan Akhwat, namun kita akan kembali karena kita akan ambil jeda nasyid, dan insya Allah kami akan kembali membacakan pertanyaan setelah nasyid berikut ini. Radio Silaturahim juga Rasil Visual lewat YouTube Rasil Ikhwan dan Akhwat saat ini mendengarkan Fikih Wanita bersama Ustazah Herlini Amran dengan tema kita yaitu keliru menaruh harapan. Sudah pemaparan disampaikan oleh Ustazah, namun ada sedikit tambahan. Tafadhol Ustazah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim.
Berharap kepada Allah ini adalah bagian dari keimanan. Allah nggak suka kalau hambanya yang diciptakannya itu kemudian berharap kepada selainnya. Karena semua dan segala sesuatu yang ada di dunia adalah uh, dimiliki oleh Allah, kekuasaan Allah, maka kita sebagai manusia pun berharap. Karena hidup mati kita ini adalah karena Allah, ya. Karena inna solati wa nusuki wa mati lillahi rabbil alamin. Allah nggak suka kalau hamba makhluk ciptaannya itu berharap kepada selainnya, ya, mengharapkan kasihan, rezekinya, mengharapkan dan segala macam. Jadi kalau kita berharap kepada Allah, insya Allah Allah akan memenuhi semua apa yang kita inginkan. Oleh karena itu janganlah terlalu banyak berharap kepada manusia. Jangan terlalu banyak mencintai manusia dengan berharap akan dibalas cintanya, atau jangan terlalu banyak. Ya kalau banyak-banyak kan nggak boleh ya. Berharaplah kepada Allah. Artinya apa? Seluruh yang kita usahakan, seluruh yang kita kerjakan itu hanya untuk meraih ridho Allah. Karena kita berharap kemudahan darinya. Kita mengharapkan kasih sayangnya. Kita mengharapkan rahmatnya. Bukan mengharapkan yang lain. Tapi kita tetap berusaha. Ya, jadi semuanya kita kembalikan kepada Allah. Insya Allah hidup ini tidak akan penuh dengan kekecewaan. Ya, tidak akan kecewa orang-orang yang menggantungkan harapannya kepada Allah. Yang kecewa adalah ketika seseorang berharap kepada manusia dan manusia tidak memenuhi apa yang dia harapkan. Begitu Mbak Olin. Baik, Iwan dan Awad sudah lengkap pemaparan yang disampaikan Ustazah. Kita langsung saja masuk ke tanya dan jawab ya. Ini saya akan mulai bacakan Ustazah. Yang pertama dari Ibu Femi di Tebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mendoakan semoga Ustazah Herlini beserta kru Rasil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Biasanya yang mendoakan kembali kepada yang berdoa, insya Allah. Insya Allah Ibu Femi, syukron. Baik, pertanyaannya Ustazah, sebagaimana manusia kebanyakan kita bergantung kepada apa yang kata orang sekitar kita, apa yang orang sekitar kita harapkan. Apa doanya agar kita kuat dan hanya bergantung juga berharap semata pada Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa menghindari maksudnya Ustazah untuk berharap pada manusia. Kurang lebih seperti itu maknanya. Ya, memang secara real memang betul ya Bu, bahwa kita tuh banyak berharap kepada manusia. Tapi disinilah sebenarnya yang paling dalam tuh niat, nawaitu. Artinya motivasi kita untuk melakukannya kita alihkan bukan hanya karena dorongan orang, bukan karena orang, tapi semata-mata karena Allah. Jadi apapun yang kita lakukan tuh bukan karena siapapun, walaupun memang barangkali dorongan dari orang lain, dari orang-orang lain yang menginginkan kita untuk berbuat sesuatu ya. Tapi disinilah pentingnya nawaitu, niatnya. Artinya orientasi kita dalam melakukan apapun itu karena Allah. Misalnya gini, contoh misalnya ya, banyak terjadi prahara dalam rumah tangga misalnya. Ya, ketika istrinya sudah baik, solihat, kok ternyata nggak nyangka ya suaminya tuh selingkuh dan segala macam. Nah, kan banyak orang ngomong itu benar-benar ya istrinya udah baik ya. Artinya ini adalah bagian dari ujian dan cobaan ya. Artinya ketika kemudian muncul lagi nasihat dari orang-orang, kalau mau suamimu itu setia kamu mesti melakukan apapun ya yang diinginkan oleh suamimu. Ternyata kan ya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi intinya begini, ketika kita melakukan tadi ikhtiar ya, ketika kita melakukan sesuatu dengan harapan ya suami bisa setia dengan kita, orang tua bisa sayang dengan kita, mertua dengan sayang dengan kita, kerabat-kerabat tetangga sayang dengan kita, kemudian kita melakukan sesuatu yang membuat mereka senang sehingga kita menjadi orang yang disenangi, tujuannya harapannya agar kita menjadi orang yang disukai. Itu kita lakukan bukan karena orang tersebut, tapi orientasinya, nawaitunya, pekerjaannya, perbuatannya itu semata-mata karena Allah. Jadi artinya apapun yang kita lakukan ini, walaupun sebenarnya orang melihat itu tujuannya ini, tujuannya itu, tapi sebenarnya kita tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan rahmat Allah, ridho Allah, kasih sayang Allah. Ya, jadi artinya di sini orientasi ya. Jadi apapun orang katakan, yang penting orientasinya. Atau misalnya begini, tuh orang rajin kerja, tujuannya pengen ini kali tuh, pengen naik gaji kali, dia PDKT kali, biar bosnya melihat kerjanya, biar dia dapat ini, dapat
Fida segala macamnya lah. Ya kalaupun dia melakukan itu jangan karena itu, karena dia, tapi lakukan ini karena Allah, dia melakukan ikhlas karena. Jadi itu insya Allah ya menjaga nawaitunya. Ya kan ini memang harapan ini kan wilayahnya wilayah hati ya, Ya. wilayah kolbu. Jadi ini nggak bisa di apa ya diungkapkan ya. Kadang-kadang orang berbicaranya berbeda dengan hatinya ya. Nah, maka di sini adalah amal kolbu. Amal kolbu, amal hati itu jauh lebih berat, lebih besar dampaknya ketimbang amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Maka jagalah hati kita untuk selalu menggantungkan harapan kita, nawaitu kita, semua pekerjaan perbuatan kita itu semuanya hanya untuk mendapatkan dan mencari ridho Allah. Seperti itu, Mbak. Baik, terjawab ya insya Allah Ibu Femi. Saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya, masih dari Tebet juga sama nih tangga Ibu Femi, tapi dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, bagaimana mengarahkan hati agar benar-benar bulat hanya berharap kepada Allah, karena tanpa sadar alur kehidupan selalu mengarahkan saya terutama berharap dari manusia, terutama seperti yang Ustazah tadi sempat ceritakan tentang mengasuh anak. Banyak harapan-harapan saya yang saya pindahkan ke pundak anak dalam rangka balas budi ia karena kami telah merawatnya. Bagaimana Ustazah meluruskannya? Mohon bantuannya, terima kasih. Ya, ini menarik ya. Banyak di antara kita ya, apalagi sebagai ibu ya, sebagai orang tua ya, itu kan menggantungkan harapan kepada anak ya. Betul. Jadi seakan-akan anak ini adalah investasi ya. Tanda kutip investasi, karena memang beberapa orang juga nggak setuju anak itu sebagai investasi. Tapi kalau menurut saya investasi akhirat itu memang iya ya. Kita kan mengharapkan investasi akhirat itu adalah anak-anak itu kalau kita udah meninggal mengirimkan doanya. Tapi kalau investasi dunia, kalau secara harapan itu kalau kita berharap ya sebenarnya itu memang bagian dari kewajiban anak. Tapi kan harapan itu kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan, karena ada orang tua yang mengharapkan anak karena investasi, saya udah mendidik anak ini nanti kalau dia udah kerja, udah berumah tangga, dia nanti harus bantu orang tuanya, kan biasanya seperti itu ya, berimbal ya, itu secara hukum, secara fikih memang kewajiban anak harus begitu. Tapi kita bicara wilayah kita sebagai orang tua, artinya semua yang kita lakukan itu hanya karena Allah. Karena Allah lah yang memerintahkan orang tua untuk merawat anaknya, karena orang tua lah yang mengharuskan mendidik anaknya, karena anaknya harus dididik nanti agar sama-sama bisa ke surga. Jadi semuanya karena Allah. Jadi bukan karena jasa yang sudah ditanam. Ya, apalagi kalau sampai diungkit-ungkit ya. Kan kadang-kadang secara tidak sadar ketika kita marah dengan anak itu kan suka ya, kamu dari kecil disayangi, dipelihara, dijaga, disekolahkan, semua hidup orang tua buat kamu. Sekarang kamu udah mulai ngelawan kamu ya, kayak gitu ya. Ya ini kita khawatir, artinya ya memang betul orang tua itu harus wajib anak itu berbakti kepadanya. Kan bukan berarti kita mengungkit-ungkit jasa kita kan. Ya, jadi artinya ketika kita mengikhlaskan karena Allah, karena memang Allah mewajibkan kita, itu beda loh nilainya. Ya beda nilainya. Ya tentu saja anak akan berdosa kalau dia durhaka kepada orang tua, itu di satu sisi ya. Tapi bukan berarti orang tua menjadikan ini sebagai bakti, apa yang dia lakukan itu sebagai jadi alasan ya untuk memaksa anak harus berbakti. Ya, kan kasihan juga anak itu, kalau kamu tidak lakukan ini kamu durhaka, kalau kamu begini akhirnya terpaksa ya. Kalau terpaksa artinya anak itu juga durhaka di belakang kan, bukan Kak? Walaupun anak di depan orang tuanya dia baik-baik tapi di belakangnya dia maki-maki, itu kan juga bentuk durhaka anak juga. Yang namanya kita menghormati orang tua itu ya baik di belakang, di depan, dimanapun tetap bakti, menunjukkan bakti, bukan di depannya. Bahkan khawatirnya jadi nifak kayak orang munafik kan begitu, di depannya baik-baik, di belakangnya dihabisin ya, dimaki-maki. Nauzubillah min dzalik. Nah oleh karena itu kita kembalikan nawaitu kita, bahwa apapun yang kita lakukan ini adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ketika kita memiliki anak, kita melakukan semuanya ya dengan semua ikhlas karena Allah, karena memang Allah telah memberikan kita amanah, kita jaga. Itu kita lakukan karena Allah. Jadi bukan tanda kutip suatu saat ini anak harus berbakti. Ya, bukan begitu. Nanti insya Allah buahnya kita dapatkan. Ketika kita ikhlas melakukannya karena Allah, Allah sendiri yang memudahkan.
Ya, jadi artinya harapan kita kepada Allah itu kita gantungkan. Ya Allah, makanya doa tadi ya, ikhtiar tadi ya, kita lakukan semua kewajiban kita, membimbing, menjaga anak, mengarahkannya, semua yang apapun kita lakukan untuk kebaikan anak ini dunia dan akhirat, kita lakukan karena Allah. Itu namanya ikhlas ya. Kemudian doa jangan lupa, diiringi doa agar anak ini menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat untuk negara agama bangsanya. Itu kan kepada Allah, bukan kepada anak. Ya, jadi kalau kepada anak nanti anaknya malah ya kita kan namanya hidayah itu kan kadang anak ini terpengaruh pergaulan ya atau dapat pasangan hidup naudzubillah min dzalik ya banyak sekali anak-anak yang orang tua berharap penuh ternyata di luar dugaan anaknya itu bukannya berbakti malah menyia-nyiakan orang tua. Nah, ini artinya orang tuanya kecewa. Yang ada apa? Kita lihat ya, orang yang menggantungkan harapannya kepada anak, ketika harapannya tidak terpenuhi, itu orang tua tuh sibuk dia mengumbar, itu anak saya udah di, nah artinya kan Malah buka jelekin. aib ya, dibilang-bilang itu anak nggak tahu diri, itu anak, ya akhirnya yang muncul ya orang jadi ini kok rumah tangga, nah ini bisa jadi kekeliruan kita dalam niatnya tadi ya. Insya Allah deh, mudah-mudahan ketika kita ikhtiar, berdoa dan kemudian tawakal, kita serahkan kepada Allah, kita lakukan semua perintah Allah, kalaupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, di luar keinginan kita, kita serahkan kepada Allah. Siapa tahu ada hikmah di balik ini. Mungkin saat ini kita belum dapatkan hasilnya ya dari jeripaya kita membesarkan dan mendidik anak. Siapa tahu suatu saat dengan keikhlasan kita, dengan doa kita ya, dengan ketawakalan kita, ini anak menjadi luar biasa setelah kita meninggal. Wah, berbalik dia ya, Allah beri hidayah, Allah tuntun dia semuanya, apapun yang dia usahakan, dia niatkan untuk kita, dia buatkan wakaf atas nama kita, subhanallah, kita dapat aliran pahala dari anak-anak kita yang mungkin di waktu hidup kita kurang kita belum kita dapatkan ya buahnya dari hasil usaha kita. Jadi yang penting adalah kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita buat apa yang kita menjadi kewajiban kita. Kerjakan aja menjadi kewajiban kita, atau seperti misalnya dalam rumah tangga. Kita kewajiban sebagai istri apa? Ya, melayani suami ya, menghormati. Ya, lakukan aja kita semua tugas-tugas kita. Kemudian kita lihat kok suami jadi begini, saya udah berbuat baik kok malah begini, kasar apa segala macam. Kita lakukan karena Allah. Insya Allah dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah yang nanti menuntun suami untuk ya paling tidak membalas apa yang telah kita lakukan. Jadi balasan itu kita berharap hanya Allah lah yang menuntun. Bukannya kalau kita saya udah begini, nanti kalau ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, akhirnya apa? Mungkit-ukit amal kan? Saya udah begini, kamu begitu, berantem deh jadinya. Ya, jadi insya Allah hati itu kan milik Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti Allah yang akan turun tangan untuk membimbing hati-hati manusia yang berada di jemari Allah. Mudah bagi Allah. Amin. Memang masalahnya hati itu kan nggak terlihat saja bentuknya. Betul. Kita bisa arahkan. Jadi apa namanya gangguan-gangguan pemikiran semacam itu yang suka hadir ya Ustazah ya. Iya, makanya itu bergantung kepada Allah aja lah, kitanya yang bergantung kepada Allah ya. Makanya doa yang diajarkan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan tuh ya, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik ya. Tetapkan hatiku dan ketaatan itu ya kepada agamaku dan kepada Engkau gitu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, masih dari sebentar ini Ibu Tini di Matraman Dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Helini Amran dan Mbak Olin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau bertanya, bagaimana menyikapi sikap seseorang yang merasa berjasa atas kehidupan hidup kita, padahal semua yang dia lakukan bisa saja terjadi atas izin Allah. Syukran. Ini sisi pandang lain ya Mbak ya. Iya, ini orang jadi lain ada yang ya misalnya gini deh, ini contoh aja misalnya biar lebih jelas, misalnya kita misalnya mendapatkan beasiswa atau diasuh oleh orang lain ya, disekolahkan pokoknya sampai jadi ya, kemudian setelah jadi dalam arti sudah mandiri dan mapan, kemudian orang itu mengungkit-ungkit gitu ya, ini kamu nih sekarang udah nggak tahu diri, kamu dulu kan sayang ini, mungkin begitu kali contohnya ya. Iya. Ya artinya ini orang kok kayaknya bukannya bersyukur ya, kok malah ini. Nah, jadi begini, kita sebagai hamba Allah itu akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah buat. Artinya kita akan ditanyai oleh Allah, akan mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tapi apapun orang yang lakukan kepada kita, itu urusan dia dengan Allah. Jadi kalau ada orang yang
apa namanya ya tadi ya, tidak tidak inilah ya, sudah kayak anak tadi ya, misalnya anak sama sama orang atau suami dengan istri ya, ini orang tuanya udah habis-habisan dalam arti seluruh waktunya, tenaganya, keringatnya dikerahkan tuh anak, semuanya anak gitu ya, ini anak malah nggak berbakti ya, artinya nih anak lah yang tanggung jawab dia di hadapan Allah, tinggal kita hanya mendoakan dia, mudah-mudahan dia disadarkan ya. Mudah-mudahan dia bisa kembali ke jalannya. Ya kita hanya bisa berdoa. Begitu juga dengan tadi ya suami istri. Jadi artinya ada orang yang tidak bersyukur, ya kita mau bagaimana lagi Mbak? Begitu kan Mbak ya pertanyaannya ya Mbak Olin? Jadi bagaimana menyikapinya kalau orang itu terus ngungkit-ngungkit depan kita misalnya, kalau bukan Iya, karena saya. kita tinggal ini aja, barangkali begini, ketika kamu ya kita doakan saja ya, mudah-mudahan apa yang Ibu lakukan atau Anda lakukan, Allah berikan balasan yang berlipat. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh. Saya mohon maaf ya kalau sampai menyinggung. Jadi artinya kita merendahkan diri aja deh. Ya. Atau misalnya begini deh, contoh, mungkin ada ya kasus anak dan orang tua ya. Jadi anak suka ngungkit-ngungkit, orang tua suka ngungkit-ngungkit. Kamu anak gini bla bla. Padahal anak merasa saya perasaan tidak berbuat seperti ini, tapi kok dituduh durhaka ya, gitu ya. Nah, jadi anak yang orang yang mendapatkan seperti ini udah diem aja deh. Pokoknya jangan membantah, jangan dijawab, doakan saja. Senyumin aja. Alhamdulillah gitu-gitu ya Ustazah ya. Kita balas sebab dengan kata-kata begini baik. Mbak. Sebab begini, bisa jadi kan dalam kehidupan kita atau ketika kita membahas tentang jiwa manusia kan ada jiwa yang sakit. Artinya ada orang-orang yang ya tanda kutip ya sakit ya, dia itu tidak apa namanya gampang sekali menjudge ya, atau gampang sekali apa ya tadi itu harapannya bukan kepada Allah tapi kepada manusia, minta dibalas jasanya, dan ini kan sebenarnya itu kan penyakit hati ya. Nah yang seperti ini jangan diladeni. Jadi ketika ada kamu tuh nggak tahu balas chat, ya maaf saya, jadi udah begitu aja, nggak usah diladeni. Kalau diladeni sama aja berarti. Iya. Kecuali kalau kita memang, kecuali kalau kita setelah introspeksi diri, oh iya memang saya ini kurang berterima kasih, ya udah minta maaf ya, kamu tuh nggak tahu balas jasa, disekolahkan, dikuliahkan, bukannya makin baik. Kita introspeksi diri, oh iya barangkali saya tidak tahu balas jasa, udah kita minta maaf, kita berbuat yang terbaik lah supaya kita menjadi hamba Allah yang bersyukur ya. Gitu Mbak. Baik, mudah-mudahan jelas dan bisa diaplikasikan ya Ibu Tini. Saya akan beralih, ini Ibu Hani di Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Elini Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi orang-orang yang kadang suka mengolok orang-orang yang sedang belajar dan masih sering salah dan lupa dengan kata-kata seperti belajar dari dulu nggak pintar-pintar. Sementara memang kewajiban kita kan hanya belajar ya Ustazah. Mohon pencerahannya. Jadi ingat Mbak Olin, ini kasus ya. Jadi kasus ya. Jadi antara guru dengan murid. Jadi ini contoh aja ya. Artinya mungkin pertanyaan seperti ini. Jadi si ibu ini belajar tahsin Quran, belajar baca Quran ya. Jadi kelasnya nggak naik-naik gitu ya. Akhirnya gurunya gemes banget gitu. Ini orang gitu. Akhirnya keluarlah kata-kata itu ya. Dari dulu belajar nggak bisa begitu aja nggak. Nah jadi ini memang adab belajar dan mengajar ya. Jadi mestinya dalam adab menuntut ilmu ini kita melihat ya siapa yang kita ajar dan kita ini siapa. Kita ini kan hanya menunjukkan mesti sabar gitu ya. Khawatirnya. Jadi ini masalah memang dua ini antara pengajar dan yang belajar itu juga perlu mengingat ya bahwa yang belajar juga harus ada usaha dong, jangan sampai membuat gemes gurunya gitu ya. Disuruh mengulang ya diulangi di rumah, jangan dianggap sepele gitu ya, ngik nurut kek gitu kan. Biasanya ini membahas huruf kok aja nih udah 2 bulan 3 bulan nggak bisa misalnya gitu ya. Jadi masing-masing masih introspeksi diri, yang murid juga berusaha belajar artinya terus ya, kecuali kalau memang ada unsur X-nya apa, bisa jadi ya X-nya itu Mbak ya mungkin usianya sudah tua gitu ya, karena memang belajar ketika masih muda dengan belajar setelah tua itu memang berbeda. Makanya guru ketika melihat muridnya yang sudah tua mesti sabar, karena nggak mungkin merubah yang sudah terbiasa dari dulu itu secepat seperti membalik tangan, ya sabar gitu ya. Jadi ini dua-duanya memang perlu lapang dada.
Nah, kalau kita di posisi murid misalnya, mendapatkan guru seperti itu, gimana sih ibu nih dari dulu begini-gini aja nggak bisa-bisa gitu ya, kita sabar. Ya kalau kita murid ya kita sabar ya Allah. Akhirnya doa aja ya Allah sakit kan mungkin merasa sedih. Ya Allah berikan aku Allahumma ya mu'alim Ibrahim alim nih Allahumma ya fahim Sulaiman fahim nih gitu misalnya ya minta doa terus ya biar bisa. Nah, itu dari sisi murid. Nah kalau guru kita ketika melihat murid kita seperti ya mau jaga lisan nanti jangan sampai ada rasa ya ketika seorang yang lebih tahu atau seorang lebih alim ketika dia mencela muridnya itu dia di dirinya ada rasa sombong. Bukankah sombong itu bahaya ya? Layat kulal jannah nggak masuk surga orang yang ada rasa sombong sebesar biji sawi mentang-mentang tahu paham kemudian mudah mengeluarkan kata-kata yang merendahkan. Hati-hati ya. Tapi memang kadang-kadang perlu juga tapi bahasanya tuh jangan sampai yang belajar lagi yang rajin ya Bu. Bahasanya tuh jangan sampai bahasa yang menyebabkan merasa ya jadi ada muncul rasa sombong pada diri. Karena memang kesombongan itu yang Mbak Olin biasanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kelebihan ilmu, kelebihan harta, kelebihan yang lain. Jadi kalau nggak hati-hati itu nanti terjerumus ke dalam kesombongan. Nah, jadi dua-duanya ini perlu memahami ini ya, jangan sampai amal kita sia-sia gitu ya. Yang belajar juga mentang-mentang gurunya baik, akhirnya semau-maunya nggak begitu juga. Belajarlah terus belajar sampai kapanpun karena Allah. Insya Allah baik, insya Allah buat semua. Iya, baik, insya Allah. Baik, saya akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Kita tinggalkan Ibu Hani. Ini dari hamba Allah Ustazah bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan Mbak Olin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah dan Mbak Olin, dulu saya pernah berdoa dan berharap besar kepada Allah sehingga saya mengabadikan kehidupan saya selama ibu saya sakit keras. Namun Allah tidak mengabulkan doa saya dan ibu saya meninggal walaupun ikhtiar kami rasanya sudah maksimal. Sejak saat itu saya memang masih berdoa, namun rasanya datar saja. Dan saya teringat ketika tadi Ustazah mengingatkan bahwa tidak berharap dari Allah itu merupakan salah satu perbuatan dosa. Bagaimana ini Ustazah saya menata hati? Saya khawatir selama ini saya telah melakukan perbuatan dosa dengan biasa-biasa saja berharap kepada Allah dan cenderung mungkin nauzubillah min dzalik jadi tidak begitu percaya dengan Allah. Iya, jadi gini, ini memang kadang-kadang kalau kita menggantungkan harapan kepada manusia atau mungkin bergantung harapan dengan amal kita agar kita dibalasi oleh Allah itu bisa menyebabkan iman kita itu iman kita itu dipertanyakan. Ya. Misalnya gini Mbak Olin, ada orang yang dia sholat itu karena memang dia berharap Allah akan membalasnya gitu. Jadi dia itu beramal agar Allah membalas. Jadi kayak hubungan dengan Allah itu seperti hubungan jual beli. Nih saya udah mengerjakan ini mana dong? Ya kayak anak juga. Ada balasan kayak anak juga. Saya udah nyapu mana ininya pahnya gitu ya. Nah itu. Jadi pada prinsipnya hubungan kita dengan Allah itu adalah hubungan yang memang ini adalah hamba. Jadi nggak mengharapkan kita melakukan ini karena ada sesuatu yang kita harapkan, karena memang ini adalah kewajiban kita dan semua yang kita lakukan itu memang karena kita diperintahkan, karena kita memang Allah yang menyuruh kita dan balasan kita yakin nanti Allah akan membalas tapi nggak sekarang. Jadi tidak hubungan ya kayak anak itulah, akhirnya ketika anak nggak dikasih upah sama orang tuanya kerjanya malas-malasan, bahkan ngapain juga bantu-bantu nggak dikasih apa-apa, nanti seperti itu. Jadi ini kan berarti kan keimanan kita kepada Allah. Nah, sekarang begini, kita gantungkan keharapan kepada Allah, artinya ini semua adalah bagian dari ujian dan cobaan Allah. Nanti kita yakinkan, kita berdoa kepada Allah dan kita yakin nanti suatu saat kita akan bertemu dengan orang tua kita, nanti ada kehidupan setelah kehidupan nanti. Jadi memang keimanan kepada hari akhir, keimanan itu rukun iman itu luar biasa Mbak ya, kalau dibahas ya Mbak ya, nggak habis-habisnya tuh. Iman kepada qada dan qadar, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir ya, bahwa kita di sini di dunia ini hanya menjalani takdir kita, yang penting kita bisa berbuat yang terbaik sesuai dengan perintah Allah ya, dan menjauhi larangan Allah dan kita berharap ridhonya. Jadi kita lakukan itu semua ini hanya karena Allah, itu luar biasa Mbak.
Ya insya Allah ya, yang lalu itu udahlah, kan kita diwajibkan menuntut ilmu ya, pas kita tahu mudah-mudahan kita bisa berubah insya Allah. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan langsung bisa menata diri hamba Allah ya. Baik, Ustazah, kemudian saya akan beralih lagi, masih hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya atau apakah ada adab doa ketika kita menyampaikan harapan kita kepada Allah? Apakah harus melewat sembahyang atau bisa kapanpun dan dimanapun, Ustazah? Mohon arahannya. Masya Allah. Jadi gini Mbak, kalau kita komunikasi dengan Allah, ya berkomunikasi, berhubungan langsung dengan Allah, connect dengan Allah, itu ada yang formal, ada yang non formal. Yang formal itu yaitu lewat sholat ya. Sholat itu sendiri kan artinya doa. Jadi bisa, kalau keinginan pribadi kita itu kita bisa lakukan setelah selesai sholat, misalnya ya, dengan mengangkat tangan, itu kan dengan formal ya, menghadap kiblat, kemudian menengadahkan tangan dengan suara yang lirih, hati yang khusyuk, ya kita minta kepada Allah, itu yang formal ya. Ada tata caranya, ada adabnya, itu ya, itu formal. Tapi pada prinsipnya ketika kita berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu yang lebih banyak tuh yang non formal ya. Makanya doa-doa setiap kan kita diajarkan Rasul bagaimana melakukan doa pada setiap kesempatan ya, misalnya mau ke kamar mandi, mau tidur, semua kan ada doa. Itu yang diajarkan. Tapi yang lebih lagi adalah zikrullah, itu adalah mengingat Allah, bisa berupa doa, memuji Allah. Jadi itu yang non formalnya. Jadi bisa kita lakukan kapanpun, dimanapun, kecuali dalam kamar mandi ya. Ya misalnya kita lagi diem, duduk merenung, kemudian kita dalam hati connect aja dengan Allah, nyambung aja dengan Allah, berbicara aja dengan Allah. Ya Allah, aku ingin deh anakku jadi anak yang soleh. Ya Allah, aku ingin deh anak melaksanakan sholatnya tanpa disuruh. Ya Allah, aku ingin deh rezeki kami itu halal, berkah. Ya Allah, aku ingin. Jadi semuanya diomongin aja pada Allah. Itu yang non formalnya. Itu nyambung terus. Itu kan mengingat Allah. Makanya dalam kaitannya dengan Al-Quran ya, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Itu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan dia berdiri, berbaring ataupun tertidur. Itu artinya connect, jiwanya itu nyambung kepada Allah. Jadi dia nggak mikirin yang lain, apalagi dengerin musik gitu ya, apalagi dia yang melalaikan dia. Jadi connect terus kepada Allah. Itu maksudnya ya. Jadi itu bisa kita berupa doa, bisa berupa zikir ya, dengan asmaul husna, apapun. Intinya inilah bentuk kedekatan kita kepada Allah ya. Apalagi doa ya, doa misalnya apapun, dan momen apapun kita doa. Melihat misalnya apapun bisa kita lakukan, bisa macet di jalanan ya, ada tabrakan, connect langsung kepada Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, berikanlah kesehatan kepada orang yang ditabrak itu. Jadi semuanya penuh dengan doa dalam setiap apapun yang kita lihat dan kita alami. Nah itu bentuk doa ya. Jadi nyambung terus. Jadi terasa Allah dekat ya. Jadi mengharapnya kepada Allah. Jadi serasa Allah bersama kita. Ya, ketika kita melihat atau mendengar misalnya ya, bagaimana di berita misalnya bagaimana Masjidil Aqsa dikepung oleh Yahudi ya, langsung ya Allah bebaskanlah Masjidil Aqsa dari cengkraman Yahudi Zionis laknatullah. Jadi semuanya tuh ada musibah, akal ada yang berita bahagia, bisa kita merasakan kebahagiaan ketika misalnya ditemukan dengan selamat anak-anak orang yang hilang, padahal kita nggak kenal dengan orang yang kita bersyukur, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya Allah, mudah-mudahan itu anak menjadi bahagia. Jadi kita doakan semua kebaikan-kebaikan yang ada ya. Jadi inilah bentuk pendekatan diri kita kepada Allah dengan doa. Insya Allah ini bagian dari hidup yang positif, hati kita pun dibersihkan insya Allah. Insya Allah ya. Baik, satu lagi pertanyaan saja, ini dari Ibu Wiwi di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya memiliki anak usia 6 tahun. Saat ini sedang saya ajarkan mengenal agama dan terutama berdoa. Nah, saya suka bingung Ustazah apabila saya suruh dia minta apapun sama Allah. Kemudian dia bilang Allah itu apa, Allah itu di mana, dan kenapa harus mintanya sama Allah. Sebenarnya bagaimana cara mendidik yang benar sampai anak-anak benar-benar hanya menaruh harapannya dari kecil dan dari dini hanya berdoa kepada Allah. Terima kasih Ustazah. Masya Allah, ini kalau dibahas panjang sekali Mbak Olin. Langsung sisi parenting khusus ya Ustazah. Iya,
kan pernah ya di satu sen kan menjelaskan ya di Rasil ini ya, ketika ada yang bertanya di mana Allah, nah itu bisa dijawab yang seperti itu ya. Paling tidak begini deh, jangan dimulai dari usia 6 tahun. Jadi dimulai sejak kandungan sebenarnya ya, kita banyak mendekatkan diri kepada Allah, kemudian jadi semua yang kita lakukan itu sesuai dengan arahan dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi masuk kamar mandi ya, menyusui, itu dimulai dari awal itu ya, agar kuat kan karakter itu bisa dimulaikan dari kandungan ya. Kemudian pada saat menyusui, jadi mengajak anak berbicara, jadi pendengarannya itu dari awal sudah mendengarkan kalamullah ya. Kan kalau kita anak-anak kita kan kalau masih bayi itu kan dibawa ke mall yang dia dengar musik-musik ya. Kalau kita perbanyakan aja dengarkan Al-Quran. Nah pada saat anak masih bayi, saya pas digendong, pas masuk kamar mandi kita baca doa kan, dengarkan dia. Nah itu sangat mempengaruhi ya. Kalau dibaca menurut Dr. Muhammad Suwaid ya. Jadi itu dari awal dari orang tua. Kemudian kepada anak itu setelah disapih katanya setelah 2 tahun itu mengajarkan anak kayak mulai dengan misalnya menyuap makanan itu ada kupu-kupu, subhanallah ciptaan Allah indah ya. Jadi akrab dia dengar ya dari TK gitu ya. Jadi memang kalau dari 6 tahun memang belum terlambat, tapi ya tentu sangat ini ya apa namanya ya tentu banyak pertanyaan itu wajar ya, nanti kita bergantung kepada Allah yang menghidupkan. Jadi kita lihat kekuasaan Allah ini semuanya Allah. Terus Allah di mana? Allah itu bersama kita dimanapun kita berada gitu ya. Jadi artinya tidak terlihat, contoh lah apa misalnya angin ya seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Husain itu ya. Nah itu bisa disampaikan kepada anak-anak kita. Jadi fenomena keajaiban alam itu ya, kita lihat air mancur semuanya ini Allah yang menciptakan, itu memang Allah itu maha besar, makanya kita menyebut Allahu Akbar. Terus kita jelaskan sholat ini seperti apa, ini adalah bentuk penyembahan kita kepada Allah, cara menyembah tuh kayak begini gitu ya. Jadi seperti itulah Ibu ya, kalau dibahas luas sekali ya, satu luar sesi biasa. sendiri. Baik Ibu, mudah-mudahan sekilas tadi dari Ustazah bisa mencerahkan. Ustazah nampaknya pertanyaan terakhir dari Ibu Yu ini menutup sesi tanya dan jawab kita, namun sebelum benar-benar kita akhiri, boleh kiranya kesimpulan Ustazah. Ya, saya mengutip apa yang telah disampaikan oleh Imam Syafi'i, bahwa ketika hati terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas hati kita ini kepedihan pengharapan, supaya kita tahu bagaimana Allah sangat cemburu kepada orang yang berharap kepada selainnya. Allah akan menghalangi dari perkara yang kita harapkan kepada manusia agar kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan harapan kita hanya selalu kepada Allah. Kita berharap apapun kebaikan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kullu amalin yuqarribuna ila hubbik. Itulah salah satu harapan kita, berharap cinta Allah, mencintai orang-orang yang mencintai Allah, dan mencintai amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran Ustazah Herlini Amran atas waktunya, atas ilmunya. Insya Allah bermanfaat besar untuk kami semua. Mudah-mudahan Allah limpahkan beribu-ribu kebaikan dan Allah balas kebaikan pula untuk Ustazah Herlini Amran beserta keluarga. Baik, Ikhwan dan Akhwat, kami akhiri perjumpaan kami pada sesi hari ini, dan saya tidak lupa menyapa juga yang turut berpartisipasi meninggalkan komentarnya di kolom YouTube kami. Ada Ibu Femi Johar, ada akun Benteng Akidah, ada Friska Alia, ada juga Dalminah 12. Terima kasih telah menyimak kami dari awal hingga akhir, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan. Yang bertugas pada hari ini saya Caroline, juga ada Ondi, dan nampaknya masih ada Anis ya di belakang, atau Yusuf. Baik, kami haturkan permintaan maaf apabila ada kekurangan selama siaran ini berlangsung. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan kita dalam menuntut ilmu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.